Merga isining donya menika mung werna loro, ala becik bener luput. Sugih miskin bungah susah padang peteng mlebu metu. Mula nek ana ala mesti eneng becik, ana susah mesti eneng bungah. Eneng bejo mesti eneng cilaka, iso mlebu mesti iso metu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Sandy di channel Serdadu Dolar ya. Oke, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang asal usul Semar, nenek moyang orang Jawa. Asal usul Semar sebagai tokoh mitologi yang disebut nenek moyang orang Jawa adalah hal yang misterius. Menguak asal-usul Semar yang dianggap sebagai leluhur tanah Jawa bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, ada beberapa versi cerita menarik tentang tokoh tersebut. Semar adalah nama tokoh utama punakawan dalam pewayangan Jawa, Sunda, dan Bali. Tokoh ini dikisahkan sebagai pengasuh sekaligus penasihat para kesatria dalam kisah Mahabharata dan Ramayana. Sebelum mulai pembahasannya lebih lanjut, alangkah baiknya kalian untuk mengklik tombol like dan juga subscribe yang ada di bawah ini ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Yuk sekarang kita mulai pembahasannya. Cekidot. Ha! Oke. Asal-usul Semar konon ditemukan dalam karya sastra zaman kerajaan Majapahit bertajuk Sudamala. Dalam kisah itu, Semar disebut sebagai abdi dari Sadewa, bukan sekedar abdi. Dia juga dianggap sosok yang selalu menebar humor untuk memecahkan ketegangan. Semar merupakan titisan Sang Hyang Ismaya. Suatu ketika dia diperintahkan turun ke dunia oleh Sang Hyang Tunggal. Hal itu membuatnya yang semula berwajah tampan berubah menjadi buruk rupa seperti wujud Semar yang dikenal dalam pewayangan. Namun ada juga cerita lain yang menyebut tubuh Semar berubah menjadi besar gemuk dan bundar karena menelan gunung. Semar adalah nama leluhur masyarakat Jawa yang bayangannya dipertunjukkan dalam pewayangan yang bersifat religius. Dia juga dianggap sebagai nenek moyang orang Jawa dan tokoh kesayangan dari mitologi religius asli masyarakat Jawa. Makna nama Semar. Nama Semar konon berasal dari bahasa Arab Ismar yang dalam pengucapan dialek Jawa menjadi Semar. Ismar berarti paku yang fungsinya sebagai penguat. Semar juga dijuluki Badranaya. Badra berarti rembulan, Naya artinya wajah atau Nayantaka. Sedangkan Taka berarti pucat. Hal ini menunjukkan Semar memiliki watak seperti rembulan dengan wajah pucat. Artinya Semar tidak mengumbar hawa nafsu. Nama Semar juga berkaitan dengan lambang visualnya. Bentuk wayang Semar yang bulat melambangkan tekad bulat untuk mengabdi kepada kebaikan dan kebenaran. Jari kirinya selalu menunjuk, artinya dia memberikan petunjuk yang benar. Tangan kanannya menggenggam, yang artinya baik, itu bersifat subjektif. Matanya setengah tertutup dan melihat ke atas, yang dimaknai sebagai sosok idealis.
Dalam cerita Galur Wayang Kulit Purwa Cirebon, mata sipit Semar menggambarkan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Dagu dan mulutnya diikat dengan rantai sampai kaki yang mengandung makna. Segala ucapan manusia harus selaras dengan perilaku sehari-hari. Semar juga memakai kuncung kencana sari yang berasal dari kata kun dan muncung atau muncul dan timbul, yakni kun fayakun. Dengan gambaran tersebut, asal-usul Semar masih menjadi misterius sekaligus merupakan simbol kesempurnaan hidup. Semar juga digambarkan sebagai figur yang sabar, pengasih, pemelihara kebaikan, penjaga kebenaran, dan menghindari perbuatan tidak baik. Dalam perspektif spiritual, dia memiliki watak yang sederhana, tenang, rendah hati, tulus, tidak munafik, tidak mudah kaget, dan tidak gampang heran, dan memiliki ketajaman batin serta kejeniusan. Itulah sebabnya Semar dan tokoh punakawan lainnya diceritakan sebagai pamomong para kesatria seperti dalam kisah Mahabharata dan Ramayana. Guru sejati dalam konteks ini adalah pengendali seseorang agar tetap berada di jalan yang benar. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like dan juga subscribe di channel Serdadu Dolar ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video saya selanjutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.